Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ita Wulandari dengan NIM 2711982 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima, NIM 2071970 dari kelas Biologi 5C. Kami dari program studi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, dalam video pembelajaran kali ini kami akan membahas tentang sistem hormon pada manusia. Nah, sebelum kita membahas materinya, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu aplikasi apa yang kami gunakan dalam pembuatan video pembelajaran kali ini. Langsung saja akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk pembuatan video, kami menggunakan aplikasi KineMaster karena cara penggunaannya mudah dan juga banyak fiturnya. Aplikasi ini sering digunakan untuk membuat video pembelajaran ataupun video-video lainnya. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik tambah baru. Nah, di sini menampilkan ukuran seperti apa yang kita inginkan. Selanjutnya, kita memilih gambar apa yang kita ingin masukkan ke dalam video pembelajaran. Selanjutnya, di bagian lapisan kita bisa menambahkan efek, stiker, teks, dan tulisan tangan. Kemudian, bisa juga menambahkan musik sebagai background dan juga bisa menambahkan rekaman suara. Sistem hormon. Apa itu hormon? Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Apabila sampai pada suatu organ target, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Mengapa juga disebut endokrin? Karena hasil sekresinya tidak dibuang keluar tubuh tetapi masuk ke dalam aliran darah. Sedangkan eksokrin, hasil sekresinya dibuang keluar tubuh atau kelenjar ludah, keringat, urin. Selanjutnya, fungsi sistem hormon. Yang pertama yaitu memacu pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Yang kedua, memacu reproduksi. Yang ketiga, mengatur keseimbangan cairan tubuh atau hemostasis. Yang keempat, mengatur tingkat laku. Selanjutnya, macam-macam kelenjar penghasil hormon. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis atau pituitari, yang kedua kelenjar pineal, yang ketiga kelenjar tiroid atau gondok, yang keempat kelenjar paratiroid atau anak gondok, yang kelima kelenjar adrenal atau suprarenalis, yang keenam kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans, yang ketujuh kelenjar gonad atau kelamin, yang ke-8 kelenjar timus atau kacangan. Kelenjar hipofisis atau pituitari, yaitu hipotalamus memainkan peranan penting dalam koordinasi sistem saraf dan hormon. Hipotalamus mengekresikan dua buah hormon, yaitu hormon pembebas atau memacu kelenjar hipofisis untuk mengekresikan hormon, dan hormon penghambat atau membuat kelenjar hipofisis berhenti mengekresikan hormon. Setiap hormon yang dikeluarkan kelenjar hipofisis dikontrol oleh paling tidak satu hormon pembebas dan penghambat yang dihasilkan hipotalamus. Kelenjar hipofisis terdiri atas 3 lobus, yaitu lobus anterior, intermediate, dan posterior. Ketiga lobus ini menghasilkan banyak hormon yang penting bagi tubuh. Karena itu kelenjar hipofisis disebut juga master of gland. Lobus anterior menghasilkan hormon TSH, yaitu merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang kedua, ACTH merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Yang ketiga, FSH, yaitu memacu perkembangan tubulus seminiferus dan spermatogenesis. Yang keempat, LH, yaitu menstimulasi estrogen. Yang kelima, ICSH, menstimulasi testis dalam menghasilkan testosteron. Yang keenam, TH,
menstimulasi sekresi air susu. Lobus intermedia menghasilkan hormon. Yang pertama STH, yaitu merangsang tubuhnya tulang. Yang kedua MSH, yaitu mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit. Selanjutnya lobus posterior menghasilkan hormon. Yang pertama oksitosin, yaitu merangsang kontraksi otot di uterus. Yang kedua ADH, yaitu mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. Pineal. Kelenjar ini menghasilkan hormon melatoni, warna atau pigmen kulit melanin. Hormon ini cepat juga mengatur rasa kantuk pada diri seseorang. Pada remaja, hormon ini dihasilkan lebih banyak bila dibandingkan dengan orang dewasa. Yang kedua, hormon vasotocin imamalial. Mirip fungsinya dengan vasopressin dan oksitosin. Kelenjar tiroid terletak di daerah leher dekat jakun. Kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darah. Macam hormon yang dihasilkan ada 3. Tiroksin untuk membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Yang kedua, trilidotironin untuk mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Yang ketiga, kalsitonin untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid anak gondok terletak di daerah kelenjar gondok. Kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid menghasilkan satu hormon, yaitu parathormon untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar adrenal suprarenalis terletak di atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu korteks dan medula. Korteks menghasilkan hormon. Korteks mineral untuk menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi air di ginjal. Glukokortikoid untuk mengubah protein menjadi glikogen, mengubah glikogen menjadi glukosa, dan menaikkan kadar glukosa pada darah. Antidrogen untuk membentuk sifat kelamin sekunder laki-laki. Medula menghasilkan hormon. Adrenalin untuk mengubah glukogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Kelenjar pankreas, pulau-pulau Langerhans, terletak di dekat vertikulus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan 2 hormon, yaitu insulin dan glukogen. Insulin mempermudah gerak glukosa dari darah menuju ke sel-sel tubuh menembus membran sel. Fungsi hormon ini mengatur kadar gula darah dengan cara mengubah glukosa menjadi glukogen. Kelenjar gonad kelamin terletak di daerah perut wanita atau buah zakar dalam skrotum laki-laki. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan 2 hormon, yaitu estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Yang kedua, progesteron untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Pada laki-laki menghasilkan 1 hormon, yaitu testosteron untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Kelenjar timus kacangan terletak di daerah dada, merupakan penimbuhan dan hormon somatotroph dalam tubuh. Hormon ini dihasilkan selama masa pertumbuhan sampai dengan masa pubertas. Setelah melewati masa pubertas, secara perlahan hormon ini berkurang sedikit demi sedikit. Kelenjar ini menghasilkan 1 hormon, timosin, untuk membantu
sistem kekebalan tubuh. Kelainan pada sistem hormon. Dwarfisme, kekerdilan akibat kekurangan GH. Yang kedua, gigantisme, keraksasaan akibat kelebihan GH. Yang ketiga, akromegali, pertumbuhan tidak seimbang akibat kelebihan GH saat dewasa. Yang keempat, kretinisme, kekerdilan dan keterbelakangan mental akibat kekurangan hormon tikoid. Yang kelima, mixederna, rendahnya kecepatan metabolisme tubuh akar kekurangan hormon tikoid. Yang keenam, gondokan, pembengkakan kelenjar tiroid akibat kelebihan hormon tiroid atau penumpukan iodium. Yang ketujuh, Addison, kerusakan korteks adrenal yang mempengaruhi produksi hormon kortison dengan gejala kelelahan, nafsu makan berkurang, tekanan darah rendah. Kelainan pada sistem hormon. Yang pertama, tetani, turunnya kadar kapur dalam darah akibat kekurangan parathormon, memiliki gejala kejang otot, gelisah dari kemudian. Selanjutnya, diabetes insipidus, penyakit besar atau sering buang air kecil karena kekurangan produksi ADH. Selanjutnya, albino, kekurangan pigmen melani. Selanjutnya, melanisme, berlebihan pigmen melani. Gastrinoma, tumor lambung akibat kelebihan hormon gastrin. Diabetes mellitus, tingginya kadar glukosa dalam darah akibat sedikitnya hormon insulin yang dihasilkan pankreas. Baiklah, hanya itu yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.